Shalom, saudara sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah yang dikasihi Tuhan. Saya akan sampaikan satu rahasia yang cukup penting mengenai pengungsian dan juga pengangkatan atau rapture. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada permulaan kegenapan kitab Wahyu atau disebut sebagai permulaan penderitaan kalau di dalam Injil Matius pasal 24, ini Tuhan Yesus sendiri bersabda bahwa nanti ketika menjelang akhir zaman permulaan penderitaan itu terjadi, atau ketika kitab Wahyu ini mulai digenapi, 7 tokoh hamba Tuhan nanti mulai dilantik oleh Tuhan di dalam genggam tangan kanan Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, menyatukan, menguduskan gereja Tuhan, kemudian juga untuk melaksanakan amanat, baik amanat penghukuman 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan murka Allah, juga untuk membawa jemaat-jemaat akhir zaman itu kepada pengungsian, kemudian pengangkatan. Saudara, ketika masuk di dalam kitab Wahyu itu nanti akan ditandai dengan runtuhnya bait Allah secara fungsi, saudaraku. Jadi ketika kita masuk di dalam permulaan penderitaan, itu akan terjadi runtuhnya bait suci secara fungsi. Kita akan baca Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, saudaraku. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah, ia pergi, maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka, "Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satupun dari di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan." Jadi, saudaraku, tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Saudara, ini menunjuk runtuhnya fungsi bait Allah secara fungsi, saudaraku. Kemudian nanti karena puncaknya bait suci Allah ini juga malah akan diduduki oleh antikris, saudaraku. Ketika nanti antikris itu muncul, kemudian masa antikris itu terjadi, justru bait Allah ini nanti akan diduduki, dikuasai. Antikris akan berdiri di bait Allah ini, saudaraku. Oleh karena itu, Matius pasal 24 ayat 1 dan 2, permulaan penderitaan ini nanti bait Allah akan kehilangan fungsinya, saudaraku. Kemudian fokus dari hamba-hamba Tuhan di akhir zaman, juga jemaat-jemaat sidang mempelai wanita anak domba Allah, adalah pembangunan tubuh kita menjadi bait suci Allah. 1 Korintus 3:16. Karena, saudaraku, bait suci secara fisik itu nanti ketika berbagai macam goncangan, seperti ini saja, ada goncangan bencana virus secara massal, ini bait suci menjadi sudah seperti kehilangan fungsi, saudaraku. Apalagi nanti kalau ada berbagai macam bencana bertubi-tubi melanda bumi, nanti bisa bait suci secara fisik ini akan betul-betul kehilangan fungsi. Oleh karena itu, saudaraku, kita akan semakin dalam memperdalam arti bait suci Allah, saudaraku, bahwa bait suci Allah nanti bukan bangunan fisik itu, tetapi badan kita yang dihuni menjadi kediaman Allah Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena bait Allah secara fungsi dan secara fisik itu ketika masuk di dalam kegenapan kitab Wahyu ini dikatakan oleh Tuhan sendiri nanti runtuh. Di sini dikatakan tidak satu batu pun di sini dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semua akan diruntuhkan. Ini menunjuk secara fungsi maupun secara fisik. Saudaraku, maka Alkitab ini mencatat orang-orang yang akan diungsikan. Saudaraku, orang-orang yang akan mengalami proses peugo, pengungsian, lari, hilang, dan lenyap. Itu semua posisinya tidak ada yang sedang berada di bait suci. Yuk kita baca, saudaraku, Matius pasal 15, Matius pasal 24 ayat yang ke-15 sampai dengan 18. Jadi posisi dari orang-orang yang nanti akan diungsikan itu tidak ada satupun yang sedang berada di bait suci. Sudah perhatikan baik-baik.
Saya bacakan Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Jadi, bait suci itu setelah kehilangan fungsi, nanti lama-lama bait suci itu akan diduduki oleh munculnya antikris. Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Pembinasa keji nanti justru yang akan duduk di bait suci. Dia menyatakan diri sebagai sesembahan yang harus disembah oleh seluruh manusia di muka bumi. Saudaraku, nah ini posisi dari orang-orang yang akan diungsikan, peugo, yang akan diungsikan ke satu tempat perlindungan, tempat yang aman, untuk melindungi sidang jemaat mempelai wanita anak domba Allah ini dari bahaya antikris, saudaraku. Pertama, ini posisinya. Maka orang-orang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Yudea ini justru tempat bait suci, saudaraku. Tetapi justru orangnya, karena bait suci nanti dikuasai oleh pembinasa keji, maka orangnya disuruh oleh Tuhan lari ke pegunungan. Karena tempat itu nanti justru akan menjadi tempat yang sangat berbahaya. Saudara, kemudian ini posisi yang pertama. Harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian yang kedua, orang-orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Orang yang akan peugo, yang akan diungsikan. Saudaraku, ini posisi yang kedua digambarkan sedang di peranginan, artinya orang yang sedang santai, tapi rohaninya terukur. Jadi orang yang rohaninya terukur itu juga kadang santai, supaya pikirannya menjadi fresh begitu, saudaraku. Santai, orang yang sedang santai tetapi dia rohaninya terukur, dia akan diungsikan, peugo, lari dan lenyap. Saudaraku, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Saudaraku, lari. Saudaraku, kemudian posisi yang ketiga, orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Ini posisi yang ketiga, orang yang sedang kerja, profesi apapun itu, saudaraku, nggak usah pulang. Saudaraku, jadi rasa mulai, saudaraku, karena pada saat itu akan ada kekuatan besar, kekuatan yang mengungsikan, menyelamatkan gereja. Peugo bukan diangkat ya, saudaraku, itu peugo, memindahkan. Gereja nanti akan lari dan lenyap dan dipindahkan ke satu tempat yang namanya padang belantara pengungsian. Wahyu pasal 6 ayat yang ke-14. Jadi tempatnya jelas, padang belantara pengungsian, taman padang belantara pengungsian. Sekalipun untuk lokasinya nggak boleh disebut saat ini, karena itu rahasia besar, iblis pun nggak boleh tahu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian di dalam Injil Lukas pun dikatakan, aku berkata kepadamu, Lukas pasal 17 ayat 34 ini sampai 36, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudaraku, pasangan di tempat tidur di mana yang satu diangkat, yang satu ditinggalkan. Ini tentunya pasangan yang resmi, saudaraku. Tetapi yang satu ini rohaninya terukur, yang satu tidak. Kalau dia pasangan kumpul kebo, itu nggak akan ikut terangkat semua. Saudaraku, jadi ini pasangan resmi, saudaraku. Jadi akan ada memang perpisahan-perpisahan yang tragis ketika pengungsian itu terjadi. Terpaksa, saudaraku. Tragis, saudaraku. Karena yang satu terukur, yang satu nggak terukur. Yang satu peugo, saudaraku, lari lenyap, saudaraku. Yang satu tidak bisa. Saudaraku, kemudian ada dua orang perempuan bersama-sama menghilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini pun satu profesi pekerjaan, satu kantor, yang satu dibawa, peugo, mengungsi, yang satu tidak. Karena yang satu memenuhi kriteria sebagai mempelai wanita, sebagai bait suci Allah, berpakaian matahari bulan bintang, kepribadian surga. Saudaraku, yang satunya masih kepribadian dunia, tidak terangkat. Saudaraku, kepribadiannya masih kotor yang satunya. Kemudian, saudaraku, posisi yang selanjutnya, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Saudaraku, ini sama juga, ini
mereka yang sedang berada di ladang pekerjaan, bisa juga ladang pelayanan. Sama-sama pelayanan, yang satu rohaninya terukur, yang satu enggak terukur. Yang terukur akan dibawa, yang tidak terukur meskipun dia di ladang pelayanan, dia juga tidak bisa PUG, tidak bisa diungsikan. Jadi saudara itu harus terukur menjadi bait suci Allah, punya persekutuan dengan firman Tuhan, punya persekutuan dengan Roh Kudus, punya jam-jam sembah, saudara, kemudian punya pribadi yang indah, jubah surga yaitu matahari, bulan dan bintang, kasih Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saudaraku, jadi yang digambarkan di dalam ayat-ayat itu yang sementara ini di dalam film-film itu sering salah, saudaraku, di mana orang yang sedang berada di kantor, sedang berada di tempat pekerjaan, ada di ladang, kemudian bajunya jatuh sendiri, orangnya hilang naik, itu keliru, saudaraku. Karena pada saat itu di ayat-ayat ini yang terjadi sesungguhnya itu adalah saat gereja, saat sidang mempelai wanita anak domba Allah itu diungsikan, masih di dalam tubuh jasmani. Jadi belum diubah. Kalau diubah itu nanti rapture namanya, saudaraku. Ketika akhir masa 1260 hari itu, saudaraku, ketika masa antikris berakhir, ketika Tuhan Yesus datang. Tetapi ketika diungsikan di Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14 ini, saudaraku, kita masih dalam tubuh seperti ini, saudaraku. Kita di PUG, saudaraku. Satu kekuatan yang membuat kita itu lari dan hilang lenyap, saudaraku. Jadi ini menggambarkan bahwa masa pengungsian Wahyu pasal 16 ayat Wahyu pasal 12 ayat 6 dan 14, jemaat Tuhan itu dipindahkan dengan kekuatan besar. Saudaraku, digambarkan juga dalam ayat 14-nya, kekuatan dua sayap burung nasar besar ke satu tempat yang disediakan Allah selama 1260 hari. Kalau ayat yang ke-6 itu menyatakan 1260 hari, kalau ayat yang ke-14 menyatakan selama 1 masa, 2 masa, setengah masa. Sama saja, itu artinya 3,5 tahun. Saudaraku, kita akan baca Wahyu pasal 12, ayat yang ke-6 dan ayat ke-14. Perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Allah, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya. Dan ayat 14, kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, artinya 3,5 masa. 1260 hari itu sama dengan 3,5 tahun, sama ini artinya, saudaraku. Kemudian bahasanya ini yang berbeda, saudaraku. Kalau pada Wahyu pasal 6, perempuan itu lari. Tapi kalau Wahyu pasal 12 ayat 6, saudaraku, itu digambarkan perempuan itu lari ke padang gurun. Tapi Wahyu pasal 12 ayat yang ke-14, ia terbang ke tempatnya di padang gurun. Saudaraku, jadi lari dan terbang, ya, saudaraku. Kemudian kita selidik dari bahasa awalnya, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 6 ini bahasa aslinya disebut PUG, saudaraku. Artinya lari dan hilang lenyap. Saudara, kemudian Wahyu pasal 12 ayat 14 ini supaya ia terbang. Terbang di sini ditulis sebagai petomai, saudaraku. Wahyu pasal 12 ayat 14. Jadi, saudaraku, terbang, saudaraku. Di sini digambarkan berdasarkan proses pengungsian itu sebagai proses PUG dan petomai. Jadi kombinasi lari, lenyap, dan terbang, saudaraku, luar biasa sekali. Oleh karena itu orang jadi sering salah, ini mengira adalah rapture, saudaraku. Ini mengira adalah saat gereja di rapture. Jadi gambarannya sudah menjadi salah. Padahal ketika Wahyu pasal 12 ayat 6 yang juga ayat yang ke-14 yang di dalam pelaksanaannya itu dilukiskan di dalam Injil Matius pasal 24 ayat 15 sampai 18, Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36, itu adalah proses untuk
mengungsikan, saudaraku, proses untuk mengungsikan, memindahkan, proses lari, lenyap, dan terbang. Ini proses dasar banget. Inilah proses pemindahan jemaat Tuhan dari tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini, saudaraku, dari tempat kerjanya, dari atas tempat tidurnya, kemudian dari peranginan, saudaraku, itu dipindahkan oleh Tuhan dari tengah-tengah hiruk pikuknya dunia ini ke satu tempat yang disediakan oleh Allah, yang namanya kalau dalam kitab Wahyu, padang belantara pengungsian, taman padang belantara pengungsian. Wahyu pasal yang ke-12 ayat 6 dan ayat yang ke-14. Saudaraku, jadi karena hebatnya proses ini, orang itu sering keliru menyangka ini adalah proses rapture, padahal bukan. Ini baru dipindahkan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari, saudaraku. Jemaat diungsikan, saudaraku. Kembali lagi di dalam hal yang penting ini, saudaraku. Jemaat yang diungsikan, saudaraku, ini ternyata, saudaraku, bukan dari dalam bait suci loh, saudaraku, tetapi dari posisinya biasa dia berada. Ada yang di peranginan, ada yang di ladang, kemudian ada yang sedang di tempat tidur, saudaraku. Jadi ini malah nggak ada yang sedang berada di bait suci. Kenapa begitu, saudaraku? Perhatikan baik-baik ini. Karena bait suci masa itu dikatakan oleh Tuhan, ketika kita mulai masuk dalam kitab Wahyu pasal 1, bait suci itu nanti akan runtuh secara fungsi. Dan nanti puncaknya bahkan, saudaraku, ini kemudian bait suci atau bait suci itu akan diduduki oleh antikris. Itu Matius pasal 25, Matius pasal 24 ayat yang ke-15. Saudaraku, jadi orang-orang yang diungsikan ini bukan diambil, bukan diungsikan karena dia sedang berada di bait suci, tidak, saudaraku, tapi justru mereka sedang berada di Yudea, mereka sedang berada di peranginan, artinya di kegiatannya sehari-hari, saudaraku. Kemudian mereka sedang berada di ladang, mereka sedang berada di tempat tidur, mereka sedang mengilang, mereka sedang di ladang pelayanan, saudaraku. Jadi posisi-posisi mereka ini nggak ada, saudaraku, yang sedang berdoa di dalam gereja, saudaraku. Ini dikatakan di sini nggak ada, artinya ini proses pengungsian itu terjadi ketika nanti jemaat itu menjadi bait suci Allah, tetapi posisinya sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Jadi sedang menjadi bait suci Allah yang hidup, saudaraku. Jadi kalau saudara ingin terangkat, saudara ingin diungsikan, itu saudara harus menjadi bait suci yang hidup, yang di dalam melakukan keseharian hidup saudara itu sudah mencerminkan kehidupan bait suci Allah, saudaraku. Maka saudara bisa diungsikan. Terus jadi diungsikan dulu ya, saudaraku, 1260 hari. Saudaraku, proses yang dahsyat ini yang dikatakan yang di Yudea harus lari ke pegunungan, yang di peranginan gak usah turun, saudaraku, yang di ladang gak usah balik, saudaraku, yang di atas satu tempat tidur, yang satu diangkat, kemudian yang satu sedang menghilang, saudaraku, yang satunya dibawa, yang satunya ditinggal, yang sedang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Itu proses pengungsian ke padang gurun, saudaraku. Bukan proses rapture itu, saudaraku. Itu proses pengungsian ke padang belantara pengungsian, saudaraku. Yang tujuannya adalah untuk melindungi, untuk memisahkan orang-orang kudus, orang-orang kecintaan Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan dari hiruk pikuknya dunia. Saudara ingat kenapa, saudaraku, pada saat pengungsian ini didapati orang-orang itu bukan sedang berada di bait suci, tapi justru mereka sedang berada di peranginan, di ladang, di atas tempat tidur dan lain sebagainya, di aktivitasnya masing-masing. Karena saat pengungsian ini terjadi nanti, itu terjadi setelah dunia dilanda goncangan-goncangan, saudaraku. Itu proses penyucian terhadap gereja non-Israel sudah terjadi. Proses kegerakan kuda putih sudah terjadi.
Perang Dunia Ketiga dan keempat sudah terjadi. Jadi ini di tengah-tengah suasana yang betul-betul lebih parah dari saat ini. Oleh karena itu, didapatilah mereka yang hidupnya menjadi bait suci, meskipun mereka ada di Yudea, meskipun mereka berada di peranginan, meskipun mereka berada di ladang, meskipun mereka sedang berada di tempat tidur, saudaraku. Tapi itu orang-orang yang hidupnya menjadi bait suci Allah. Mereka akan diungsikan oleh Tuhan dengan kekuatannya yang besar, 2 sayap burung nasar besar, yang bahasanya kitab Wahyu disebut tadi, saudaraku, sebagai hilang, lenyap, dan terbang. Pheugo, saudaraku, hilang, lenyap, dan terbang. Kombinasi 3 itu berarti itu satu kekuatan yang dahsyat luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi pengungsian ini tujuannya adalah untuk melindungi, memisahkan sidang mempelai wanita anak domba Allah dari hiruk pikuknya dunia. Seperti doa Tuhan Yesus di dalam Yohanes 17 ayat 15. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka dari yang jahat. Kita akan dilindungi Tuhan dari kejahatan si pembinasa keji, si antikris itu, saudaraku. Jadi kemudian setelah itu, setelah gereja itu diungsikan dengan proses yang dahsyat, dari kondisinya yang dia sedang di peranginan, dia sedang di ladang, dia sedang ada di tempat tidur tadi, saudaraku, dibawa oleh Tuhan ke pengungsian, saudaraku. Setelah pengungsian selama 1260 hari itu, saudaraku, maka kemudian di akhir 1260 hari itu Tuhan Yesus datang, saudaraku. Wahyu pasal 19 ayat 6 sampai yang ke-9, saudaraku, dengan urutan peristiwa. Seluruh orang mati yang berada dalam kebenaran sejak Adam hingga akhir zaman itu dibangkitkan. Orang yang benar dibangkitkan. Kemudian yang nomor 2, mempelai kita yang berada di padang pengungsian, di padang gurun, itu diangkat dan diubah dalam tubuh kemuliaan. Inilah rapture, saudaraku. Jadi rapture itu, saudaraku, terjadi ketika Tuhan Yesus datang mempelai di padang gurun, saudaraku. Rapture itu berlaku untuk mempelai yang berada di padang belantara pengungsian, saudaraku, bukan untuk orang-orang yang tertinggal, saudaraku, tapi untuk orang-orang yang berada di padang belantara pengungsian yang tadi sudah dipilih oleh Tuhan di dalam Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14. Dan pengukuran kualitas itu dilakukan di Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Mereka yang terukur menjadi bait suci Allah, memiliki meja roti sajian, pelita emas, dan mezbah dupa, punya persekutuan dengan firman Tuhan, Roh Kudus, dan bisa menyembah Tuhan. Itulah orang-orang yang nanti akan diungsikan. Mereka yang memiliki pakaian matahari, rembulan, dan bintang, orang yang memiliki kasih sempurna Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itulah yang akan diungsikan. Dan ketika Tuhan Yesus datang, saudaraku, nanti, saudaraku, kita akan diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Kemudian pakaian matahari, bulan, dan bintang, saudaraku, itu akan diubah menjadi pakaian lenan halus yang putih bersih dan berkilau-kilauan, saudaraku. Jadi rapture ini berlaku bagi orang-orang yang diungsikan, saudaraku, bukan orang-orang yang di seluruh penjuru bumi tercecer-cecer, itu bukan, saudaraku. Bukan orang-orang yang tertinggal, bukan kanak-kanak rohani yang tidak terukur di dalam pengukuran ketika Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2 nanti digenapi, saudaraku. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bacakan 1 Tesalonika 4 ayat 15 sampai 17 dulu. Ini proses ketika Tuhan Yesus datang. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Saudaraku, sesudah itu kita yang hidup, saudaraku, yang masih tinggal
akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi yang rapture itu adalah orang-orang yang diungsikan. Yang kanak-kanak rohani tertinggal bersama-sama antikris, mereka hidup di dunia bersama-sama antikris, rohaninya tidak terukur, itu tidak rapture, saudaraku. Yang akan diangkat dan diubahkan itu orang-orang yang di padang gurun. Nah, ini saudara yang harus saudara ketahui. Jadi gambaran selama ini kalau rapture itu dari segala penjuru bumi dicomot di sana sini, dari Amerika dicomot, dari Eropa dicomot, dari Moskow dicomot, dari Jepang dicomot, dari Indonesia dicomot, saudaraku, tidak seperti itu. Orang yang di rapture itu adalah orang yang sudah disiapkan Tuhan, diungsikan ke padang belantara pengungsian. Saudara, sudah dipilih Tuhan dulu. Sudah dipilih, kemudian saudaraku, selama 1260 hari itu masa antikris terjadi, kemudian mempelai di padang belantara pengungsian itu gambarannya digambarkan di dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 1 sampai 5. Di dahi mereka ada namanya dan nama bapaknya, kemudian di dalam mulut mereka tidak ada dusta. Saudaraku, itu ciri mempelai. Saudaraku, jadi begitu, saudaraku, yang di rapture itu adalah mereka, adalah kita yang diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Orang-orang Kristen yang tertinggal itu tidak rapture, saudaraku. Mereka harus berhadapan dengan antikris, saudaraku, dan menerima tanda 666, maka dia akan ikut antikris dan tidak selamat. Menolak tanda 666, saudaraku, dia tidak bisa berjual beli, mungkin disiksa atau dibunuh, tetapi akan masuk surga. Itu kemungkinan bagi mereka yang tidak ikut di dalam pengungsian, saudaraku. Jadi cuma ada dua opsi: terima tanda, kemudian ikut antikris tapi masuk neraka, atau tolak tanda, tolak ikut antikris tapi masuk surga. Saudaraku, cuma opsinya cuma itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kemudian rapture yang dari padang gurun itu tadi, saudaraku, ini dulu sudah dinubuatkan juga di dalam Kidung Agung pasal 3 ayat yang ke-6 sampai ke-7. Saya bacakan. Ini perikopnya adalah iring-iringan mempelai. Kidung Agung 3 ayat 6 dan 7. Apakah itu yang membumbung dari padang gurun seperti gumpalan-gumpalan asap tersaput dengan harum mur dan kemenyan dan bau segala macam serbuk wangi dari pedagang? Lihat, itu Joli Salomo dikelilingi oleh 60 pahlawan dari antara pahlawan-pahlawan Israel. Amin, saudaraku. Jadi rapture itu berlaku bagi orang-orang yang sudah diungsikan ke padang belantara pengungsian. Dan itu terjadinya ketika Tuhan Yesus datang. Saudaraku, ketika Wahyu pasal yang ke-12 tadi itu bukan rapture, itu pengungsian namanya, saudaraku, yang digambarkan, saudaraku, bahwa mereka yang berada di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Kemudian mereka yang di peranginan nggak usah turun. Kemudian mereka yang di ladang nggak usah balik. Yang di tempat tidur yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Kemudian orang yang di ladang, yang satu dibawa, yang satu ditinggal. Itu bukan rapture, itu pengungsian. Ketika Tuhan memilih mempelainya, diungsikan ke padang belantara pengungsian selama 1260 hari. Nah, di akhir 1260 hari inilah baru yang namanya rapture itu terjadi, saudaraku. Jadi begitu ya, saudaraku, runtut urut, saudaraku, Alkitabiah semua, saudaraku. Karena kalau kitab Wahyu ini kita buka dengan satu kunci rahasia yang benar, saudaraku, melalui 7 bintang yang digenggam di tangan kanan Allah. Saudara, kitab Wahyu ini akan terbuka, saudaraku, dengan benar dan nanti akan digenapi. Kita sekarang sudah akan menyongsong masa-masa itu. Tanda-tanda zaman sudah mengarah ke sana. Orang-orang yang mengidolakan antikris sudah mulai bikin konsep bagaimana menerapkan 666, saudaraku. Antikris, nabi palsu sudah mulai tenar, saudaraku. Masa saudara sebagai orang percaya ini belum mau mengenal tokoh yang akan membawa saudara kepada keselamatan? Saudara, tanda 666 sudah tenar.
Kenapa saudara tidak membaca tanda 777 yang dibawa oleh 7 tokoh itu? Tanda 7 meterai yang akan menghantam bumi, 7 sangkakala yang akan menghantam bumi, 7 cawan murka Allah yang akan menghantam bumi, yang dibawa oleh ketujuh tokoh itu, saudaraku. Nanti itu yang akan mampu mengatasi, saudaraku, tanda 666, saudaraku, oleh karena kuasa Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi ada 2 poin penting. Pertama, pengungsian. Itu Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6 dan ke-14. Kemudian di dalam prakteknya itu digambarkan di dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-16. Kemudian sampai ke-18, Injil Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Misalnya digambarkan yang di Yudea harus lari ke pegunungan. Kemudian yang di peranginan nggak usah turun tadi, saudara. Kemudian yang di ladang nggak usah pulang, saudaraku. Kemudian, saudaraku, orang di tempat tidur satu dibawa, satu ditinggalkan. Itu proses pengungsian, bukan rapture. Rapture itu bagi mereka yang sudah dipindahkan tadi ke padang gurun. Saudaraku, selama 1260 hari, orang-orang pilihan inilah yang nanti akan di-rapture, diangkat dan kemudian diubahkan. Salam penuaian. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.